Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Indah Malasari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kuningan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi tugas akhir semester. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi, atau pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian, dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai sesuatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa faktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor, serta instansi terkait, yang saling bekerja sama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan keberdayaan atau empowering masyarakat dengan pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pelaksanaan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. 1. Upaya itu harus terarah atau targeted. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditunjukkan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan. Langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu perumusan konsep, penyusunan model, proses perencanaan, pelaksanaan gerakan pemberdayaan, pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan. Materi selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Perbedaan monitoring dan evaluasi adalah monitoring bertujuan untuk membuat tetap pada jalur, menyesuaikan dengan rencana dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan, meningkatkan efektivitas, mengukur dampak, dan melakukan perbaikan ke depan. Pentingnya monitoring dan evaluasi yaitu review perkembangan atau progres, meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan yang positif, membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Proses monitoring dan evaluasi terdapat 3 metode. Yang pertama adalah what, yakni apa yang akan dimonitor dan dievaluasi. Dan yang kedua adalah how, yakni metode dan instrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan informasi dan membangun indikator. Yang terakhir adalah who, yakni pihak yang akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, baik itu internal maupun eksternal, institusi yang akan dilibatkan, dan sebagainya. Desain perencanaan pemberdayaan, teknik refleksi dan konseptualisasi kondisi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.
Dari definisi tersebut, tampak ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu pengembangan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali, seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, tentunya dibutuhkan sebuah refleksi atau gerakan untuk mendorong masyarakat agar mau melakukan pengembangan di daerahnya, dan juga sebuah konseptualisasi atau pengonsepan untuk menentukan ide sebagai bentuk pengembangan tersebut. Yang terakhir adalah eksplorasi dan analisis kondisi masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Di dalam kehidupan masyarakat, sangatlah penting untuk melakukan eksplorasi dan sebuah analisis, guna untuk mencari tahu, menyelidiki, dan memecahkan masalah atau hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Sekian pemaparan materi tentang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya akan ada video tentang pemberdayaan masyarakat di desa saya sendiri. Sekarang, apa sih tujuan pemberdayaan masyarakat itu? Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Jadi, kebetulan saya sendiri tinggal di Desa Simpajaya, Kecamatan Karangkencana, yang berdekatan dengan Desa Kaungsari, yang akan dijadikan salah satu waduk di Kuningan, Jawa Barat. Nah, ide dan gagasan saya dalam membangun masyarakat desa saya adalah jika bendungan ini sudah jadi dan sudah bisa dikunjungi, maka lambat laun desa saya akan menjadi desa wisata. Nah, kebetulan desa saya kan berdekatan dengan desa Kaungsari yang akan dibendung. Nah, perlahan pasti desa saya akan menjadi desa wisata. Ide saya adalah mengembangkan usaha karena desa saya adalah termasuk desa yang terdekat ke bendungan tersebut atau waduk tersebut. Jadi ide saya adalah seperti membuka kios cenderamata, kaos-kaos, oleh-oleh kenang-kenangan waduk Kuningan. Dan ide saya dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat ini adalah salah satunya adalah menyediakan penyewaan seperti sepeda air, pelampung, perahu untuk para wisatawan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dimengerti isi dari video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya juga di sini masih belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Jawa Barat, khususnya wilayah pantai utara sebagai lumbung pangan nasional. Untuk mempertahankan status lumbung pangan, pemerintah daerah Jawa Barat bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR membangun waduk di Kabupaten Kuningan. Bendungan Kuningan merupakan salah satu dari 16 bendungan yang dibangunnya dilanjutkan kembali oleh pemerintah Jokowi JK. Bendungan Kuningan terletak di Kampung Cilebong, Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Kuningan membendung aliran Sungai Cikarang, luas daerah aliran sungai 23,7 km persegi.